Ya, Sensei. Ini teman-teman sepertinya mau menyanyikan lagu buat Sensei. Ini Sensei akan ada masalah dengan pendengaran itu suara kamu ini. Teman-teman sudah siapkah? Sabar ya, sabar. Pastikan lagunya enak ya, jangan sampai Sensei perlu ke rumah sakit itu. Oke, teman-teman. Teman-teman itu siapa ya? Siapa lagi yang ada itu? Ya, ini Sensei. Siapa ya? Soto mate. Teman-teman semuanya sudah siap? Ini perlu direkod ini. Mau lihat ini. Saya mau rekod. Oke. Ya, minasan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Ini lagu sebuah saja ya, jangan banyak-banyak. Nanti telinga Sensei akan ada masalah nanti. Pasti yang bagus ya. Ya, teman-teman sudah siap? Hajime Masyo. Hai. UPP ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis banyak hal. Terima kasihku yang tanya diriku, kadang membuatku marah. Segala yang kau berikan. Selamat Hari Guru Sensei. Selamat Hari Guru Sensei. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas kami. Guruku tersayang, guru tercinta, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku yang tanya diriku, kadang membuatku marah. kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku, guru tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Yeay. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Betul. Kasih Arigato semua. Sensei. ありがとうございます。こちらこそ。わあ、素敵ですね。とても素敵ですね。ありがとうございます。本当に。皆さん。Oke, sekejap sebentar ya. Sensei ini di cafe, jadi nggak bisa ngomong deras-deras gitu. Sebentar. Sebentar ya. Saya kasih berikan Sensei sebuah lagu yang cukup bermakna. Tapi menyanyi lagu Hari Guru kepada Sensei bukan berarti nggak ada exam ya. Exam tetap exam ya.
Ya. Lagu Hari Guru tidak bisa mengubah exam ya, masih kekal. Siapa tahu tidak ada sendiri. Saya share ya. Ini kalau sensei di Surabaya pastinya ada bagus ya, kan? Bisa keluar minum, kan? Sambut Hari Guru, ya. Ya, Sensei. Sekarang sensei di Kuala Lumpur, nggak bisa ketemu kamu semua ya. Bentar ya. Share ya, saya akan sharing. Cik Nasang. You can see ada screen, boleh nampak ya? Kelihatan ya screen-nya ya? Ya. Hai Sensei. Oke. Pada screen ini kalau Minasang lihat, ada perkataan yang sensei belum lagi ajar Minasang, yaitu pertama perkataan-perkataan yang ada di sebelah kanan ini. Onegaishimasu, shitsureishimasu, itadakimasu, gochiso sama deshita, ikimasu, irashai, tadaima, taimashai, odaichi. Ini semua belum ya, sensei belum lagi. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menggunakan kalimat-kalimat. Sensei difahamkan beberapa cara kamu yang sudah tahu bahasa Jepang itu sesuatu perkara yang bagus sekali, bisa dijadikan sebagai revision ya. Jadi coba dengar ya, dengar dan ulang sama sensei. Oke, ulang sama sensei, saya akan bacakan supaya kamu faham perkataan ini ya. Yang pertama ya, perkataannya ini sudah dibaca ya, yang Ohayo gozaimasu sampai Ogenki de itu udah faham ya. Tapi kalau tengok sebelah kiri, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa,
Oyasuminasai, sayonara, arigato gozaimasu. Ini udah belajar. Ya, yang belum belajar lagi, yang seterusnya ini. Di sini ada perkataan do itashimashite. Do itashimashite ini kita udah belajar sebenarnya, tetapi sensei ubah do itashimashite menjadi perkataan yang lebih ringkas, yaitu iye. Iye, iye itu maksudnya apa ya? Nggak apa-apa, gitu ya. Iye itu maksudnya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau diucap terima kasih, ya, terima kasih, maka jawabannya akan menjadi sama-sama ya. Tapi dalam bahasa Jepang ya, kalau terima kasih arigato kita gunakan arigato. Jawabannya ini kita kembali kepada do itashimashite. Do itashimashite. Jawab do itashimashite. Oke, ya. Oke, ini untuk jawaban yang sebenarnya dalam bahasa Jepang. Tetapi sensei sudah boleh bilang minasan bisa menggunakan iye. Ya, itu sama ya. Arigato, arigato gozaimasu, iye, ondo itashimasu. Artinya segini, begini, di sini. Iye. Ini dua perkataan yang mungkin yang belum belajar bahasa Jepang paham ya. Saya ini minasan maksudnya arigato, so kita bilang iye, arigato iye, tapi kalau dibilang arigato gozaimasu do itashimashite, itu polite, yang paling sempurna, yang paling polite bahasanya. Minasan bisa. Oke, ini antara kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Contohnya, saya bilang Kiki-san, arigato gozaimasu. Sehingga kami apa? Jawabannya? Iye. Ya. Pun kesimpulan Kiki-san, domo arigato gozaimashita. Kita akan jawab. Do itashimashite. Do itashimashite. Do itashimashite. Do itashimashite. Domo arigato gozaimashita. Ini bahasa yang paling sopan, yang paling sempurna. Maka jawab. Tapi untuk bersama teman-teman biasa kita guna aja iye, itu sudah mencukupi. Iye sebagaimana Kiki bilang tadi, iye. Jadi inasan bersama inasan domo arigato gozaimashita. Inasan akan jawab ina lestari-san. Domo arigato gozaimashita. Apa yang bilangnya? Do itashimashite. Do itashimashite. Oke, itu yang paling sopan ya. Tetapi kalau yang biasa arigato gozaimashita, hanya dibilang dengan iye. Tetapi kalau kita ke Kyoto, kalau minasan ke Kyoto ya, Kyoto ini nama tempat ya di Jepang. Kalau ke Kyoto nggak bilang arigato gozaimasu. Di Kyoto nggak ada perkataan arigato gozaimasu. Oke, di Kyoto kita akan gunakan okini. Okini. Okini itu maksudnya oki itu maksudnya perasaan yang besar. Perasaan yang besar. Apa itu maksud perasaan yang besar? Maksudnya perasaan jiwa mengucapkan terima kasih itu besar hatinya. Besar hati maksudnya. Maksud okini. Jadi kalau kita ke Kyoto biasanya mereka gunakan okini. Jadi jawabnya adalah iye, sama juga. Jadi okini juga adalah maksudnya terima kasih. Terima kasih. Jadi dua-dua ini bisa digunakan sebagai ucap terima kasih kepada teman-teman. Okini ataupun kita bisa gunakan arigato gozaimasu. Itu perkataan lain yang bisa kita gunakan.
Ya, sama pakai perkataan. Okay. Tetapi sensei berikan perkataan yang kerap kali digunakan di Jepang. Okay. Jadi biasa menggunakan dua. Yang pertama, kini. Kalau di Indonesia itu seumpama minasan di Yogyakarta, di mana bahasa-bahasanya begitu halus, gitu ya. Jadi itulah, ini bahasa yang sangat halus yang berada di Kyoto. Tapi kalau di Osaka, sensei belajar di Osaka. Osaka ini bahasanya seperti orang Jakarta gitu, kayak bahasanya. Dianya begitu bunyi gimana ya, seolah hipster kayak. Jadi akan kita bilang arigato, coba ya. Arigato gozaimasu. Kita bisa bilang domo. Okay, domo. Domo juga merujuk kepada arigato. Domo juga itu sama dengan arigato. Okay, jadi kalau minasan terlupa perkataan arigato, bilang aja domo. Arigato. Ini juga. Domo ini juga kita boleh gunakan untuk sumimasen. Okay? Maksudnya kalau kita ingin mengucapkan rasa bersalah, okay, mohon maaf. Okay, contoh ya, kalau teman-teman kita, contoh teman Agatha-san, Deko bantu Agatha membawa barang-barang Agatha. Agatha bisa bilang, sumimasen. Oke, tapi Agatha juga bisa bilang, domo. Maksudnya terima kasih karena membantu saya. Kedua perkataan itu bisa digunakan. Ya. Jadi kalau minasan menggunakan perkataan domo ataupun arigato ataupun sumimasen, itu menampakkan minasan ini seorang yang benar-benar memahami bahasa Jepang. Tapi kalau hanya menggunakan arigato, itu bermakna kita hanya belajar asas bahasa Jepang. Yang basic aja. Jadi misal bisa gunakan domo. Ya. Contoh kalau teman-teman kita berikan sesuatu, kita bisa bilang domo. Sebab itu antar teman. Antar teman itu nggak perlu sampai domo, arigato gozaimasu, nggak perlu gitu. Ya, cukup domo. Oke, kadang-kadang kalau kita sometimes bila minasan duduk di bangku atau di kerusi, ada teman-teman yang datang berikan sesuatu pada minasan. Jadi misal bilang domo. Maksud terima kasih. Kalau ke kafe, minasan nggak perlu ucap arigato gozaimasu sebenarnya. Itu terlalu formal. Kalau ucapkan, contoh kalau minasan order bakso, ya, dan bakso dihantar ke meja minasan. Minasan kalau bilang arigato gozaimasu, it's very formal. It doesn't sound seperti sesuatu yang shizen. What does shizen maksud? Natural. It doesn't sound natural. Dia tidak kedengaran seperti perbualan seharian yang biasa. Jadi biasa gunakan domo. Sudah cukup domo, ya, domo. Ya, itu perkataan-perkataan yang kita boleh gunakan untuk melahirkan perasaan. Jadi gunakan perkataan domo itu kan cukup, ya. Tapi domo juga boleh digunakan untuk I'm sorry, domo. Sorry, terima kasih, domo. Itu juga boleh digunakan. Ini jarang dalam buku bahasa Jepang. Perkataan ini, kalimat ini jarang digunakan karena ia lebih kepada perbualan seharian, okay? Daily conversation, we call it. Maksudnya apa yang berlaku seharian dalam kalangan orang Jepang. Mereka jarang menggunakan arigato gozaimasu. Itu yang untuk yang sesuatu yang formal, okay? Jadi mereka gunakan domo, sumimasen, iye, itu yang kita gunakan, ya. Jadi satu lagi perkataan, kalau kita nak gunakan contoh. Betul ke? Betul. Betul ke? Is it right? Is it correct? Betul ke? Kita akan guna perkataan honto ni. Okay? Honto ni maksudnya is it right? Is it correct? Betul ke? Are you serious? Is honto ni. Jadi kita boleh gunakan perkataan serious. Are you serious? Maksudnya berguna honto ni. Ya. Tapi honto ni ini biasanya digunakan bagi orang-orang yang berada di Tokyo. Sebab ini merupakan satu perkataan yang sangat levelnya tinggi yang berada dalam standar bahasa Jepang yang betul, yang sopan. Tapi kalau minasan ke Kyoto, minasan ke Osaka, dia akan menggunakan perkataan honman. Saya honman. Honman ini juga sama. Okey. Sama juga. Betul ke? Serius.
serious, right. Ini semua maksudnya honmani sama dengan yang hontoni. Jadi ini antara perkataan-perkataan sensei boleh berikan. Minasan faham dalam perbualan seharian itu. Maaf ya, sensei nggak bisa ngomong keras-keras ini. Cafe ini tiba-tiba penuh orangnya, jadi nggak ada orang. Sensei pilih kafe ini, tiba-tiba orangnya sekali. Eksklusif ya. Takusan dari Mas. Takusan nggak imas. Takusan Imas. itu nggak imas ya. Takusan Takusan itu nggak imas. Tadi nggak ada orang. Tadi imasen. Tadi imasen. Sekarang takusan. Kenapa ya tiba-tiba muncul? Dari mana ya datang ini semua orang? Kiki bilang ratusan. Ini maksudnya apa ya? Banyak ya, atau ramai ya, ramai ya. Takusan imas, ya. Takusan enggak. Kiki-san kalau gunakan perkataan takusan, Kiki-san perlu letakkan partikel ya. Partikelnya pasti enggak, ya. Pastikan guna enggak. Karena ga itu merujuk kepada adjektif. Semua adjektif perlu gunakan. Ga takusan. Takusan imas. Hito ga takusan imas. Nani. Oh, hai, wakarimashita. Ga takusan imas ya. Ya, jadi kalau makanan contohnya kalau kita guna kalau makan sushi ya kita oishi mesti ada ga di hadapan enggak oishi desu ya. Jadi maksudnya untuk adjektif kita gunakan ga di hadapan ya. Nggak bisa gunakan enggak adjektif itu seharusnya dimulakan dengan ga. Kenapa ga? Karena kita emphasize, you are emphasize for those two. Kalau partikel wa apa bedanya, Sensei? Itu biasanya kita gunakan yang negatif untuk adjektif wa oshikuna ya, wa oshiku arimasen. Okay. Tapi biasanya kalau yang seharusnya untuk partikel bagi adjektif itu adalah ka untuk pernyataan. Okay, sesuatu statement you must use ka. Okay. Hai, wakarimashita. Tadi Kiki-san menggunakan hito ga san imas. Okay. Tetapi kalau Kiki gunakan yang negative form, Jafar-san ya, kalau guna negative form, hito imasen, hito wa imasen, nggak ada orang gitu. Okay. Ya. Tapi kalau kita menggunakan hito ga imasen, berarti kita emphasize perkataan imasen itu. Jadi normally kita menggunakan hito wa imasen. Hito wa imasen maksudnya ada sesiapa. Ya? Tetapi kalau kita gunakan perkataan itu maksudnya orang ya. Itu maksudnya orang, nggak ada orang gitu. Jafar-san ya. Hito ya. Hito itu maksudnya orang. Ya. Itu sama dengan orang atau manusia ya. Itu tidak bisa digunakan untuk haiwan. Itu sama dengan orang manusia ya. Jadi, ini maksudnya hito kan. Tetapi kalau minasan mengatakan bahwa saya sendirian, saya seorang aja ya. Siapa yang tahu? Ego-san tahu tak kalau hitori desu. Contoh sebenarnya Agata-san dareto ima heya ni imasu ka? Agata-san ada bersama siapa di kamar gitu ya, di kantor. Di Agata-san kalau keseorangan bilang hitori desu.
Saya seorang aja hitori desu. Jafar-san wa dari to imasu ka? Ada bersama siapa di kamar itu? Hitori desu, Sensei. Ya, saya seorang aja hitori desu. Ya, Dego-san, ima Dego-san hitori desu ka? Hai, hitori desu. Begitu. Ya, saya seorang aja. Restari-san, ima Restari-san hitori desu ka? Ima Restari-san hitori desu ka? Indah Restari-san. Ibnu-san. Hai, Sensei. Ibnu-san ima hitori desu ka? Hai, hitori desu. Oke, ima hitori desu. Maksud saya keseorangan sekarang ini ya. Itu maksudnya. Oke, tapi hitori desu itu bukan bermaksud saya kesunyian, beda gitu ya. Ya, itu contoh Pak Jafar-san sedang mencari cewek, ya, mencari pacar. Saya hitori desu itu bisa diguna, tetapi beda dikit maksudnya ya. Oke. Terusnya takusan. Sensei akan berikan perkataan-perkataan kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan. Tadi imasen, perkataannya imasen. Oke. Imas itu maksudnya ada. Imas ini digunakan untuk haiwan, binatang atau hewan, dan juga untuk manusia sahaja. Ya, imas ya. Jadi kita akan bisa watashi wa neko ga imasu. Oke, saya ada seekor kucing. Ya. Watashi wa tomodachi ga imasu. Saya ada teman-teman. Okay. Ini untuk peringkat basic. Ya. Kalau minasan sudah belajar lebih tinggi bahasa Jepang, ya, minasan bisa guna watashi wa tomodachi ga arimasu. Bisa. Okay. Tetapi itu ada satu statement yang general maksudnya. Kita merujuk kepada teman-teman yang kita nggak bisa spesifikkan siapa itu nggak bisa. Jadi kita bagi secara overall. Saya ada teman, jadi watashi wa tomodachi ga arimasu. Okay. Tetapi kalau kita spesifikkan dia akan jadi watashi wa tomodachi ga imasu. Tapi yang bagusnya watashi wa tomodachi ga imasu. Gitu. Itulah kita pakai. Okay. Watashi wa neko ga imasu. Saya ada kucing. Watashi wa tori ga imasu. Saya ada burung ataupun saya ada ayam di rumah gitu. Itu maksudnya untuk. Tetapi kalau untuk benda, contoh kalau kita ada buku, okay, saya ada buku. Watashi wa hon ga arimasu. Arimasu itu untuk benda, untuk noun. Ya, sebagai contoh hon, jitensha, kuruma, itu semua adalah arimasu. Tapi kalau kita menggunakan imas itu untuk sesuatu yang hidup, ya, seperti pokok nggak bisa manusia ataupun haiwan. Contoh ya, Jafar-san ada sepeda motor nggak? Yes, Sensei. Oke, so Jafar-san coba bikin kalimat. Saya ada sepeda motor. Baiko. Watashi wa Baiko arimasu. Bagus. Tetapi gunakan partikel. Ya. Gunakan partikel ga. Baiko ga arimasu. Watashi wa baiko ga arimasu. Baiko ga arimasu. Coba Pak Jafar-san tanya sama Dego. Dego-san, anata wa baiko ga arimasu ka? Arimasu ka? Itu bermaksud awak ada baiko enggak? Cuba tanya sama Dego. Diego-san, baik Diego-san, baiko ga arimasu ka? Arimasu ka? Diego-san, baiko ga arimasu-san? Jangan arimasu ka? Arimasu ka? Ulang sekali lagi. Diego-san, baiko ga arimasu ka? Yes. Dego-san? Hai, watashi wa baiko ga arimasu.
Saya Lestari-san. Hai, Sensei. Lestari-san. Lestari-san ada baiku nggak? Baiku ga arimasu ka? Hai. Agata-san wa baiku ga arimasu ka? Nggak ada. Oke, good. Oke. Lestari-san bilang, saya ada baiku. Dia tanya, Agata-san ada baiku enggak? Coba, bilang dulu. Watashi wa Watashi wa baiku ga arimasu ka? Arimashita. arimas. Jangan arimashita. Arimashita itu berarti sekarang udah enggak ada. Arimas. Oke, kalau arimashita berarti sebelum ini saya ada baiku, sekarang udah enggak ada. Gitu ya. Jadi arimas. Watashi wa baiku ga arimasu. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu ka? Bukan. Bukan begitu ya. Lestari dengar ya. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu. Saya ada baiku. Oke? Silakan. Ya, silakan. Ada masalah koneksi ya. Berdiam diri. Terkaku sendirian. Ya. Terus terkaku sendirian gitu ya. Kenapa ya? Ibnu-san. Hai. Ibnu-san sama Agatha bisa enggak? Ibnu-san bilang Ibnu ada baiku dan tanya Agatha-san ada baiku enggak? Coba. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu. Arimas atau arimas ka, Sensei? Arimas, jangan tanya diri sendiri. Arimaska itu bertanya diri sendiri gitu. Oke, arimas. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu. Agatha-san wa baiku ga arimasu ka? Maaf, Sensei. Enggak Sinyalnya. apa-apa. Oke, Ibnu dahulu ya. Ibnu, Agatha-san wa baiku ga arimasu ka? Silakan. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu ka? Jangan ditanya Agatha, itu kan baiku kamu. Kenapa kamu tanya sama Agatha? Tuh, itu seolah-olah baru tersadar dari mimpi gitu. Aku baru tersadar. Agatha, adakah aku memiliki baiku? Itu Kiki, kamu ini ketawa aja ya. Jangan diketawa, teman-teman mau belajar. Iya, Sensei. Ibnu-san, Hai, Sensei. dicoba sekali. Ibnu pun ketawa ya. Dicoba sekali lagi ya. Agata-san, watashi wa baiku ga arimasu. Terus tanya Agatha. Ditanya Agatha. Tanya sama Agatha. Agatha sama. Enggak ya? Oke. Dego sama Kiki bisa nggak? Dego sama Kiki ya. Kamu berdua jangan terpaku sendirian ya. Pastikan itu ngomong. Maka Dego tanya sama Kiki. Bilang dulu Dego ada baiku. Watashi wa enpitsu ga imasu. Imas. Oh, Enpisu ga ima berarti Enpisu itu hidup. Oh, arimasu, Sensei. Apakah kamu sudah jumpy Enpisu kamu? Kesurupan. Sumimasen, Sensei. Enggak apa-apa. Teruskan. Tashiwa. Kiki, kamu jangan ketawa sama teman-teman kamu. Iya, Sensei. Ampun, silakan. mohon ampun. Okay. Watashi wa enpitsu ga arimasu. Tanya sama Kiki. Saya mau Kiki. Kiki-san. Kiki-san, watashi wa enpitsu ga arimasu. Nah, tanya Kiki pula. Tanya pula Kiki.
tanya Kiki. Kiki, awak ada empitsu? Kiki-san. Kitang, empit suka arimas. Kak, Kak Mas, Kak Mas kenapa? Kenapa Kak Mas pula? Kak Mas itu yang jual bakso. Ini orang lain. Kamu jaga. Aduh. Kamu ini kan, nasib kamu jauh daripada sensei. Kalau dekat-dekat saya sudah rotan seorang-seorang. Kamu dengar ya? Sensei ulang sama Agatha. Sensei ulang sama Agatha ya. Oke. Agatha-san. Hai, watashi wa kutsu ga arimasu. Watashi wa kutsu ga arimasu. Oke. Mau sensei tanya Agatha. Agatha-san wa kutsu ga arimasu ka? Kutsu itu sepatu ya. Kutsu itu sepatu ya. Hai, watashi wa. Gitu ya. Gitu ya. Now, ingat ya. Sensei mau ubah kalimatnya. Tapi sebelum itu sensei mau tanya sama siapa ya? Sama Jafar. Jafar-san. Iya, Sensei. Sensei wa kutsu ga arimasu. Sensei wa kutsu ga arimasu. Jafar-san wa kutsu ga arimasu ka? Kunsuga arimas sensei. Hai, watashi Watashi wa kunsuga arimas. ya, minasan dengar betul ya. Sensei akan ubah kalimat ini. Ya, saya akan ubah kalimat ini ya. Kiki-san. Hai Sensei. Watashi wa kutsu ga arimasu. Kiki-san mo kutsu ga arimasu ka? Kiki-san mo kutsu ga arimasu ka? Hai watashi mo. Jawabnya Hai watashi mo mo arimasu. kutsu ga Kutsu arimasu. ga arimasu. Apa itu maksud mo? Apa artinya mo? Maksudnya juga. Adakah awak juga ada kasut sepatu? Gitu. Juga mo. Okay? Jadi sensei bilang, kenal sensei sama Lestari-san ya. Lestari-san, Hai sensei. sensei wa baiku ga arimasu. Lestari-san mo baiku ga arimasu ka? Watashi wa baikaku ga arimasu. Watashi mo Watashi mo baiku ga arimasu. Paham ya? Dego-san, watashi wa ringo ga arimasu. Watashi wa ringo ga arimasu. Ringo itu apa ya? Ringo itu apa ya? apel. Watashi wa ringo ga arimasu. Hai, Dego-san mo ringo ga arimasu. Dego-san mo ringo ga arimasu ka? hai, watashi mo ringo ga arimasu. Sensei mau ulang sama Ibnu. Ibnu-san, Hai Sensei. Ibnu-san, sensei wa T-shirts ga arimasu. Sensei wa T-shirts ga arimasu. Ibnu-san mo T-shirts ga arimasu ka? Watashi mo tishatsu ga arimasu. Jozu desu. Faham ya? Itu kita gunakan mo. Mo itu digunakan apabila menggunakan kalimat yang sama. Gitu ya. Kalau Dego ada baiku, Jafar ada mobil, nggak bisa mo. Okay, yang pastinya Dego sama Jafar mesti memiliki benda yang sama. Ya, baiklah ya. Jafar sama koibito ga imasu.
Jafar-san wa koibito ga imasu. Deko-san mo koibito ga imasu. Sangka. Jafar-san wa koibito ga imasu. Deko-san mo koibito ga imasu. Apa itu koibito? Apa itu koibito? Kasih sensei. Ya, Pacar. Kekasih. kekasih, pacar. Ya. Oke, Jafar-san wa koibito ga imasu. Deko-san mo koibito ga imasu. Oke, ya. Itu ayatnya. Now, sensei mau minasang bikin satu kalimat yang menampakkan dua-dua ini memiliki benda yang sama. Ciki-san, coba ya. Ya. Coba. Ya, Silakan, coba. Oh, watashi wa koibuto ga imasen. Sedih sekali cerita. Daijoubu sensei. Watashi wa koibito ga imasen. Ya. And then seorang lagi teman. Watashi wa tomodachi ga imasu. Oke, itu ayat perbandingan. Contoh ya. Watashi wa koibito ga imasen. Jafar-san mo koibito ga imasen. Bisa nggak? Kita gunakan perkataan koibito sama-sama imasen. Gitu ya. Watashi wa koibito ga imasen. Jafar-san mo koibito ga imasen. Jadi dua-dua. Kedua-duanya nggak ada pacar. Ya. Oke, dicoba. Jafar, coba. Watashi wa apa sih? Apa ya? Imasen. Apa yang nggak ada tadi, itu? yang tadi bahasa Jepangnya tadi. Apa itu pertanyaannya? Watashi wa Gaiko ga. Yang pacar tadi sensei. Koibito, pacar. Koibito. Watashi wa koibito ga Imas ya, ada ya. imasu. Pasti ada ya. Nggak bohong ya. Siap sensei. Dego-san mo Diego-san mo koibito. Diego-san mo koibito ga imasu. Dengar ya. No, sensei mau jadikan 3 kalimat. Ya, 3 kalimat ya. Kalimat pertama. Watashi wa ya. Watashi wa koibito ga imasu. Deko-san mo koibito ga imasu. Jafar-san wa koibito ga imasu ka? Ya. Saya ulang ya. Watashi wa koibito ga imasu. Deko-san mo koibito ga imasu. Jafar-san wa koibito ga imasu ka? Saya. Jadi maksudnya sensei ada kekasih, Jafar ada kekasih, Deko ada kekasih, Jafar ada pacar nggak? Gitu. 3. Now, sensei mau siapa ya bisa? Siapa mau coba? Deko mau coba? Hai sensei. Silakan Deko. Nah, silakan. Wa kurumaga imas. Harimas. Jangan dicampi ke rumahnya nanti hidup. Watashi wa kurumaga arimas. Sensei wa Sensei mo kurumaga arimas. Jafar-san mo Jafar-san wa kurumaga imas. jangan dihidupkan kurma itu, nanti jadi transformer. Ya, masing sensei. Ya, jangan dihidupkan transformer. Masa kamu ingin bercinta sama kurma?
semula. One more time. もう一度。私は、私は車があります。先生は先生も、車があります。Ja'far sanは車がいます。あります。ありますか？ありますか？Ja'far jawab sekarang. Hai. Ada kuruma nggak? Hai. Watashi wa kurumasu ka? Kurumas apa pula? Nggak ada bahasa Jepang kurumas. Kenapa diramas-ramas kurumanya menjadi kurumas? Kamu ini kenapa? Kurumas. Hari ini minasan kenapa ya? Masa kan kuruma itu diramas-ramas menjadi kurumas. Kamu udah kenapa? Kuruma. Lagi hujan. Kebasahan itu ya. Semula Deko. Tiga diulang sekali lagi ya. Hai, watashi wa kuruma ga arimasu. Sensei mo kuruma ga arimasu. Ja'far san wa kuruma ga arimasu ka? Watashi wa kuruma ga arimasu. Hai. Jadi Ja'far kena bilang hai. 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 Watashi wa kurumasu ka arimasu. Arimasu. Ya. Kurumas. Itu kalau ke Jepang, orang Jepang terfikir-fikir itu. Oh, ada perkataan kurumas. Kenapa aku nggak pernah belajar perkataan kurumas? Nggak ada. Kuruma. Ya. Oke. Now, tadi Deko-san bilang, watashi wa kuruma ga arimasu. Sensei mo kuruma ga arimasu. Kita akan pendekkan ayatnya. Okay? Watashi wa kuruma ga arimasu. Sensei mo kuruma ga arimasu. Bermaksud saya dan Deko memiliki kuruma. Jadi dipendekkan menjadi watashi to sensei wa kuruma ga arimasu. To itu maksudnya dan. Saya dan sensei. Saya dan sensei. Saya dan sensei ada mobil. Watashi to sensei wa kuruma ga arimasu. Oke, silakan Deko sekali lagi. Watashi wa sensei to kuruma ga arimasu. Ja'far san kuruma ga arimasu. Arimasu ka? Ja'far-san, hai. Hai. Watashi wa kuruma ga arimasu. Watashi to sensei wa. Ya, saya dan sensei. Ya. Okay, now sensei mau tukarkan perkataan ini daripada kuruma jadikan kepada perkataan lain. Okay, Estarisan sama Indah-san. Okay, Indah-san imasu ka? Indah-san imasu ka? Indah ada enggak? Indah ada enggak? Ya, enggak kedengaran enggak apa-apa. Okay, Lestarisan sama siapa yang ada ya? Saya enggak kelihatan. Siapa yang ada? Akimatur ada, Sensei. Siapa yang imasu ka? Kakimatur. Nanti kekeringat. Hujan ini berkeringat nanti kaki matur. Mana kaki matur itu? Kaki matur. Hai sensei. Di mana kaki matur? Di mana kau nih Mas? Di mana kamu? Nggak ada, nggak kelihatan. Itu sensei Dalam mendung. hujan? Di mana? Putus. Mendung seperti jiwamu ya. Di mana ya? Kaki matur. Jiwanya gersang, Sensei, bukan mendung. Kamu bisa bikin sensei sakit jantung.
Kakimatur-san. Kakimatur-san. Hai Sensei. Kamu sama Lestari-san bisa bikin kalimat nggak? Ya dicoba Sensei. Silakan. Jangan sampai sisa sakit jantung tau. Silakan Lestari. Silakan. Lestari. Hai Sensei, dari saya dulu. Ya. Kalimatnya apa Sensei? One piece Kalimatnya, shoe. Apa Mbak? One piece shoe aja tak dress. Apa itu? Dress baju. One Piece. Saya dengar mau tisu. One Piece. One piece shoe. One Piece. Su. One Piece. One Piece. One Piece. Watashi wa pisu ga arimasu. Kakimatur-san mo one pisu arimasu. Kakimatur-san wa one pisu arimasu ka? Saya buatnya sama. Saman sing jawab, Mbak. Jawab. Hai Betul. watashi wa one piece shoe ga arimasu. Hai, kena mulakan dengan hai. Hai, watashi wa one piece ga arimasu. Oh, hai Hai. watashi wa one piece shoe ga arimasu. Betul. Ya. Okay, now Kakimatur tanya sama Indah Lestari-san. Sama-sama Lestari-san. Watashi wa one piece shoe ga arimasu. Indah Lestari-san mo one piece shoe imasu. Indah-san wa one piece shoe ga imasu ka? One Piece-nya nggak bisa hidup ya, jadi arimas. Nanti kalau One Piece-nya hidup malam-malam takut Kakimatur. Saya pun seram. One Piece-nya nggak Berarti bisa yang poin hidup. 3 nggak pakai Jadi K. One Piece ga arimas. Oh, one piece shoe ka arimasu. Iya saya. So nggak bisa imas, nanti dia hidup. Semula sekali. Watashi wa one piece shoe ga arimasu. Lestari mo one piece shoe ga arimasu. Lestari wa one piece shoe ga imasu ka? Gitu. Semakin hampir itu semakin bagus. Lestari sama One Piece ga arimas. Ga ada ka di belakang ya. One Piece ga arimas ka. Itu kalau kita mau bertanya, kalau mau ditanya pasti gunakan ka di belakang itu. Jadi Lestari sama One Piece ga arimas ka. Oh, arimasu ka. Oh, gitu ya. Oke, sila sekali lagi. Oke. Watashi wa one piece shoe ga arimasu. Lestari mo one piece shoe ga arimasu. Lestari wa one piece shoe ga arimasu ka? Oke. Semua kalimatnya bagus. Tetapi yang bedanya apabila menggunakan Lestari 2 kali. Kali pertama, Lestari sama One Piece ga arimasu. Itu berarti Kakimatur udah tahu Lestari itu udah ada One Piece. Tetapi Kakimatur bertanya lagi, Lestari sama One Piece ga arimasu ka? Itu jadi situ sedikit aneh. Kita udah tahu, jadi kenapa kita tanya lagi ya? Di situ Kakimatur perlu tukarkan nama Lestari kepada nama orang lain. Sebagai contoh ya, watashi wa One Piece ga arimasu. Lestari sama One Piece ga arimasu. So tukar kepada Kiki sama One Piece ga arimasu ka? Kita tanya sama orang lain gitu. Sebab kita udah pasti yang Lestari Berarti dua orang ya Sensei ya?
Ya, dicoba sekali lagi. Ya. Watashi wa One Piece ga arimasu. Terus Kiki mo One Piece ga arimasu. Lestari wa One Piece ga arimasu ka? Oh, waduh, kamu besok udah bisa ke Jepang lah, Kak Matur. Kalau begini cara ngomongnya, udah bagus sekali. Kamu ke Jepang aja loh. Sudah bisa ini ngomong sama orang Jepang. Bagus. Josu das. Sangat bagus. Oke. Jadi sekarang ini bisa nggak Lestari sama siapa ya? Indah-san imas nggak? Indah nggak? Febiria-san imas nggak? Hai, Sensei Oke. imas. Ya, Lestari-san sama Febiria-san. Saya. And then cari satu lagi nama. Mungkin bisa guna Ibnu-san. Oke, jadi untuk mau gunakan bersama Febiria-san, untuk soalnya sama Ibnu-san. Jangan One Piece yang lain ya, silakan. Pakai Silakan. pajama bisa ya? Bisa. Hai. Watashi wa pajama ga arimasu. Febiria mo pajama arimasu. Ibnu-san wa pajama ga arimasu ka? Josu. Bagus. Josu. Ya, Ibnu-san, coba dijawab. Hai, watashi wa pajama ga arimasu. Tapi pada waktu ini, kalau Ibnu juga ada, saya juga ada, Ibnu bisa jawab, hai, watashi mo pajama ga arimasu. Saya juga ada. Oh iya, Sensei. Nah, ya. Oke, Lestari coba sekali lagi. Hai, Sensei. Watashi wa pajama ga arimasu. Febiria mo pajama arimasu. Ibnu-san wa pajama ga arimasu ka? Hai, watashi mo pajama ga arimasu. Oke. Saya sudah paham ya, itu penggunaan bagaimana kita gunakan perkataan mo. Oke. Dan kita juga bisa, minasan juga bisa guna perkataan to. Watashi to Febiria sama pajama ga arimasu. Saya dan Febiria ada pajama. Ibnu-san wa pajama ga arimasu ka? Itu bisa tanya. So di situ Ibnu-san akan jawab, watashi mo pajama ga arimasu. Sangat perkataan to itu bermaksud dengan mungkin Sensei mau coba sama Kiki-chan ya. Kiki-chan sama Dego-chan ya. Dego-san ya sama ya. Hai, Sensei wa Nihongo ga suki desu. Sensei wa Nihongo ga suki desu. Kiki-san wa Nihongo ga suki desu ka? Hai, watashi wa Nihongo ga suki desu. Watashi wa Kiki-san to Nihongo ga suki desu. Dego-san mo Nihongo ga suki desu ka? Hai, Nihongo ga suki desu. Paham ya? Saya mau coba sama Kaki Matur, Ibnu, dan sama Febiria ya. Yang lain saya nggak pasti ada nggak di sini ya. Bizga-san ada nggak? Agatha semua udah nggak kelihatan ini. Mungkin koneksinya nggak bagus ya. Sensei hanya sebut nama-nama yang saya nampak di layar kaca aja ya. Yang lain saya nggak kelihatan, itu saya nggak bisa sebut namanya ya. Oke, saya akan sebut nama Febiria-san sama Kaki Matur ya. Dengar ya. Watashi wa sushi ga suki desu. Watashi wa sushi ga suki desu. Febiria-san mo sushi ga suki desu. Kaki Matur-san wa sushi ga suki desu ka? Nah, silakan Kaki Matur. Watashi wa sebentar.
Watashi wa sushi ga arimasu. Watashi wa sushi ga suki desu. Saya nggak sempat menelan itu sama kamu. Kamu kaki matu. Sensei wa sushi ga suki desu. Hebiria-san mo sushi ga suki desu. Kakimato-san wa sushi ga suki desu ka? Watashi wa Sushi ga. sushi ga suki desu. Kalau saya juga, Oh, itu watashi mo. coba dicoba. Watashi mo sushi ga suki desu. No, dengar ya. Iya, ya. Nggak dengar sensei di sini itu ada tarhim mau asar. Oh, oke. No, yang lain bisa nggak? Bisa nggak yang ada dalam kamar ya, nggak kedengaran gitu ya? Saya akan gunakan perkataan suki desu, suki dewa arimasen. Suki desu, suki dewa arimasen. Katanya suki desu berarti saya suka. Suki dewa arimasen berarti saya nggak suka. Suki dewa arimasen. Jadi diulang. Lestari-san suki dewa arimasen. Diulang. Semua mendengar silakan. Terkaku di situ ya. Oke, Ibnu-san silakan suki dewa arimasen. Suki Oke, Febiria-san suki dewa arimasen. Suki dewa arimasen. Septiang-san imasu ka? Nggak ada ya. Aulia-san imasu ka? Kakimato-san. Oh, azan ya, azan asar ya. Brahmaputra-san. Nggak ada. Dego-san suki dewa arimasen. Ulang aja, suki dewa arimasen. Coba. Suki dewa arimasen. Nggak kedengaran. Suki dewa arimasen. Suki dewa arimasen. Suki dewa arimasen ini ada jawaban yang formal. Oke, yang formalnya suki dewa arimasen. Tetapi yang nggak formalnya, kalau sama teman-teman, bisa bilang suki janai. Suki janai. Suki janai. Kita bisa gunakan janai. Suki janai. Suki janai. Maksudnya saya nggak suka suki dewa arimasen. Suki janai. Itu bisa dengar ya. Oke ya. Sensei. Ya, sama. Dego-san. Hai sensei. Sensei wa hai. Dego-san. Hai sensei. Sensei wa bakso ga suki desu. Dego-san mo bakso ga suki desu ka? Hai. Watashi wa bakso ga suki desu. Now, Dego bilang Dego nggak suka bakso ya. Saya tanya ya. Dego-san, sensei wa bakso ga suki desu. Sensei, Dego mo bakso ga suki desu ka? Hai, watashi wa bakso ga suki dewa arimasen. Dego betul kan? Kalau kita gunakan arimasen di hadapan kalimat perlu i ya. Di hadapan kalimat perlu i ya. Oke, kalau benar saya suka di hadapan kalimatnya perlu hai. Kita ulang, kita coba sekali lagi ya. Dego-san, sensei wa bakso ga suki desu. Dego-san mo bakso ga suki desu ka? Iye wa bakso ga suki dewa arimasen.
suki dewa arimasen. Bakso ga suki dewa arimasen. Iie, watashi wa bakso ga suki dewa arimasen. Cici mau coba sama siapa ya? Sama Ibnu Sam. Ibnu Sam. Ibnu Sam, kita akan gunakan perkataan dewa arimasen ya. Ibnu Sam. Sushi ga suki desu. Ibnu Sam mo sushi ga suki desu ka? Iya, watashi wa sushi ga arimasen. Sushi ga. Iya, watashi wa sushi ga dewa arimasen. Oke, betul. Awak bukan sushi. Betul. Kalau watashi wa sushi ga dewa arimasen, seperti saya bukan sushi. Betul. Saya tahu kamu nggak sushi. Kamu Ibnu. Bilang gini ya. Iya, watashi wa sushi dewa arimasen. Suki dewa arimasen. Saya nggak suka sushi. Bisa ya? Oke. Saya ulang ya. Ibnu Sam, Dego san wa sushi ga suki desu. Ibnu san mo sushi ga suki desu ka? Iya. Iya, watashi wa sushi ga suki dewa arimasen. Jozu desu. Begitu ya. Iya, watashi wa sushi ga suki dewa arimasen. Itu kalimat yang bisa kita gunakan untuk ye dan hai. Jadi, maksudnya semua perkataan sama ada keiyoshi ataupun verb akan ada negatifnya. Now, sensei mau ulang ya, mau tukar kalimatnya ya kepada adjektif ya. Adjektif ini contoh oishi. Oishi itu maksudnya enak. Oishi itu maksudnya enak. Kalau enggak enak, oishikunai, enggak enak. Oishikunai, maksudnya enggak enak. Ya. Oishi itu enak, oishikunai itu enggak enak. Ya. Contoh, apa yang makan enak di Indonesia ya? Apa yang enak makan di Indonesia ya? Soto ayam. Sate. Kiki-chan wa nani ga suki desu ka? Sate desu ka? Ya, Sensei. Kiki-chan wa nani ga suki desu ka? Watashi wa Sate. sate ga suki desu. Lestari-san, nani ga suki desu ka? Ayam. Soto ayam. Watashi wa oishi ga desu. Watashi wa oishi ga. Maksud saya sedap. Saya enak. Gimana kamu tahu kamu enak? Mau bilang sama siapa kamu itu enak? Tidak baik. Enggak bisa perkataan itu, kalimat itu silam ya. Watashi wa soto ayam ga suki desu. Ya. Oke, Dego san wa nani ga suki desu ka? Hai, watashi wa jusu ga suki desu. Siapa yang ada? Suka ada enggak? Ada ya. Dewa sate ga suki desu. Tinggal